Bismillahirrahmanirrahim. Buat anak-anakku sekalian yang berbahagia, di kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan khusus kelas 5 A, B, C, MI, Alif, Fadah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelumnya pastinya kalian semuanya harus membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat kalian semuanya, dan pada kesempatan kali ini juga pastinya kalian masih tetap semangat untuk belajar materi pelajaran matematika, dan kita fokus kepada bilangan pecahan. Dan di sini pastinya kalian sudah memahami tentang arti dari penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini adalah bilangan pecahan yang berada di garis bilangan. Di sini yang pertama adalah bilangan pecahan biasa dimulai dari 0/2, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2. Nah, bilangan pecahan ini terdiri dari pembilang dan penyebut. Yang di atas disebut sebagai pembilang dan yang di bawah sebagai penyebut. Nah, untuk garis bilangan yang di bawahnya merupakan turunan dari bilangan pecahan atas, di mana terbagi menjadi lebih kecil lagi, dan di sini ada garis putus-putus yang menghubungkan antara bilangan pecahan yang di atas dengan yang di bawah. Ini menandakan bahwa bilangan pecahan tersebut memiliki nilai yang sama. Contoh, seperti 1/2 lurus dengan 2/4. Ini artinya nilainya sama, dan lurus juga dengan 3/6. Ini merupakan bilangan pecahan yang senilai. Di sini ada 1/3 lurus dengan 2/6. Ini dikatakan senilai. Dan di sini ada juga 2/2. 2/2 itu bernilai 1 karena 2 dibagi 2 sama dengan 1. Itu senilai dengan 3/3, 4/4, 5/5, dan 6/6. Ini semuanya bernilai 1 dan merupakan bilangan pecahan yang berbeda angka tapi nilainya sama. Begitu juga yang lain yang segaris, ini merupakan bilangan pecahan yang dikatakan senilai. Ini adalah besaran bilangan pecahan yang mungkin kalian sudah pelajari di kelas sebelumnya. Ada 1/2 di sini, di mana ada satu lingkaran dipotong atau dibagi menjadi 2 bagian. Ada warna merah dan warna putih. Nah, setiap warna ini bernilai 1/2 atau yang sering kita sebut dengan istilah setengah. Berikutnya ada juga 1/4. Nah, 1/4 di sini ada warna putih berjumlah 1 dari 4 bagian. Maka warna putih ini bernilai 1/4. Artinya setiap bagian yang ada pada lingkaran ini bernilai 1/4. Begitu juga yang bernilai 1/3, andaikan dibuktikan dalam bentuk gambar, besarannya seperti yang bisa kalian lihat di gambar. Ada satu lingkaran dibelah menjadi 3 bagian, maka setiap bagian bernilai 1/3. 3/4 di sini mewakili warna kuning dari satu lingkaran yang dibelah menjadi 4 bagian. Warna kuning berjumlah 3, semuanya ada 4 bagian, maka nilai warna kuning ini disimbolkan dengan bilangan pecahan 3/4. Nah, ini adalah nilai sebuah pecahan. Mudah-mudahan kalian sudah memahami tentang nilai sebuah pecahan. Macam-macam bilangan pecahan. Bilangan pecahan ada yang disebut dengan pecahan biasa. Contoh 1/2. Ini digambarkan dengan apel yang dibelah menjadi 2 bagian sama besar, maka setiap bagian bernilai 1/2. Yang kedua, pecahan campuran. Ada angka 1 atau bilangan 1 dan 1/2.
Nah, ini menandakan bahwa bilangan ini karena tergabung menjadi satu bilangan, maka kita sebut dengan bilangan pecahan campuran. Campuran antara bilangan yang bukan pecahan dengan bilangan pecahan biasa. Andaikan diwujudkan dalam bentuk gambar, ada satu apel dan 1/2 apel atau setengah apel, maka nilai 1/2 atau 1/2 yang biasa kita tulis seperti ini, yang merupakan bilangan pecahan campuran, maka bisa diwujudkan atau bisa kita pahami nilainya seperti 1 apel dan setengah apel. Pecahan desimal, tandanya sebuah bilangan dikatakan sebagai pecahan desimal apabila di dalamnya terdapat tanda koma. Di sini dicontohkan 0,5. 0,5 itu hasil dari 1/2. Artinya 1/2 itu jika dijadikan sebuah pecahan desimal itu bernilai 0,5. Andaikan diwujudkan dalam bentuk gambar, maka gambarnya sama seperti ini. Setengah apel juga. Berikutnya adalah persen. Persen itu adalah per 100. Jadi sebuah bilangan dikatakan persen apabila di sebelah bilangan tersebut terdapatnya simbol persen. Nah, ini adalah simbol persen. Bisa kita baca persen. 50%. Nah, 50% ini adalah hasil dari 0,5 dan hasil dari 1/2. Artinya 1/2 dengan 0,5 senilai dengan 50%. Andaikan diwujudkan dalam bentuk gambar, sama besarannya seperti setengah apel. Penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan berpenyebut sama. Nah, yang disebut dengan penyebut adalah bagian bawah dari bilangan pecahan. Contoh 2/7, maka penyebutnya disebut di sini adalah angka 7. Ditambah 3/7, penyebutnya juga 7. Penyebutnya sama, maka kalian tinggal menjumlah bagian atas. 2 tambah 3 sama dengan 5. Untuk hasil, kalian samakan dengan penyebut dari penjumlahan yang ada. Menjadi 5/7. Contoh lain untuk pengurangan, 8/9 diambil 5/9. Di sini penyebutnya juga sama, ada angka 9 dan 9 di bagian bawah. Maka kamu tinggal menghitung bagian atas, 8 diambil 5, 3. Maka hasilnya ditulis 3/9. Penyebut 9 sesuai dengan di dalam soal pengurangan juga semuanya berpenyebut 9. 3/9. Jadi bagian bawah untuk penyebut yang sudah sama untuk penjumlahan dan pengurangan tidak boleh kita hitung. Berikutnya contoh penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan campuran. Nah, di sini tinggal kamu menghitung cara mudahnya. Yang bukan pecahan adalah 2 dan 3. Di sini ada soal 2/7 ditambah 3/7. Yang bukan bilangan pecahan adalah 2 dan 3. 2 ditambah 3, 5. Kamu tulis 5. Penyebut sudah sama, tinggal hitung bagian atas. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Maka akan bernilai 5/7. 7 disamakan dengan penyebut di dalam soal. Berikutnya 7, 8/9 diambil 4, 5/9. Yang bukan pecahannya 7 diambil 4. 7 diambil 4, 3. Penyebut sudah sama, maka sampai ke hasil juga disamakan. Kita hitung bagian atas. 8 diambil 5, 3. Maka hasil terakhirnya adalah 3/9. Nah, buat anak-anakku sekalian, di sini ada penjumlahan dan pengurangan yang berpenyebut tidak sama. Contoh,
1/2 ditambah 1/4. Disimbolkan dengan gambar lingkaran seperti ini. Besaran 1/2 bisa kita lihat berbeda dengan yang 1/4. Maka untuk menyelesaikannya itu adalah dengan menyamakan penyebut. Di sini penyebutnya kebetulan tidak sama 2 dan 4. Nah, untuk menyamakan penyebut, nanti kita lihat proses berikutnya. Kamu pastinya sudah pernah belajar tentang bilangan kelipatan. Kelipatan 2 dan 4 dari sejumlah bilangan kelipatan yang ada, yang paling kecil yang sama adalah 4. Maka penyebut dari 2/4, 2 dan 4 bisa kita samakan dengan angka 4. 4, 4. 2 jadi 4 kali 2. 2 kali 2, 4. Maka bagian atas juga sama. 1 kali 2, 2. Bagian bawah 4 sudah jadi 4 atau dikalikan 4 kali 1, maka bagian atas juga disamakan 1 kali 1 menjadi 1. Begitu penyebut sudah sama, tinggal dijumlah 2 tambah 1, 3. Maka hasil terakhir adalah 3/4. Ini setelah penyebutnya disamakan. Berikutnya ada contoh 1/2 ditambah 1/3. Andaikan diwujudkan dalam bentuk gambar seperti ini, 1/2 ditambah 1/3. Maka kita harus samakan penyebutnya. Nah, untuk menyamakan penyebut 2 dan 3 adalah 6. 6 dari bilangan kelipatan yang sama dan yang paling kecil antara kelipatan 2 dan 3. Yang disebut dengan KPK istilahnya. Nanti kita akan perdalami lagi. Nah, ini kebetulan ketemu dengan 6. Maka 2 berubah jadi 6, 3 berubah jadi 6. 2 berubah jadi 6, dalam perkalian dikalikan 3. 2 kali 3, 6. Maka bagian atas juga dikali 3. 1 kali 3, 3. Bagian bawah 3 jadi 6. Itu dikalikan 2. 3 kali 2, 6. Maka bagian atas juga dikalikan 2. 1 kali 2, 2. Setelah penyebutnya sama, tinggal kita hitung bagian atas. 3 tambah 2, 5. Menjadi 5/6. Nah, ini hasil terakhirnya. Berikutnya kita akan mendalami bagaimana cara menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan secara keseluruhan. Penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan berpenyebut tidak sama. Contoh 3/7 ditambah 2/3. Di sini penyebutnya tidak sama, 7 dan 3 itu adalah tidak sama. Maka cara penyelesaiannya harus kita samakan kedua penyebut itu dengan menggunakan bilangan kelipatan 7 dan 3. Kelipatan 7, 7, 14, 21, 28, 35 dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 3, 3 tambah 3 6, 6 tambah 3 9, 9 tambah 3 12, 12 tambah 3 15, 15 tambah 3 18, 18 tambah 3 21. Nah, di sini sudah ketemu angka 21 sebagai bilangan kelipatan yang sama yang akan kita gunakan untuk menentukan KPK dan menyamakan penyebut dari 7 dan 3, yaitu 21. 7 menjadi 21, 7 kali 3. Sedangkan yang atas kita kalikan juga dengan 3, 3 kali 3, karena bagian bawah dikali 3. Ditambah 3 menjadi 21 harus dikali dengan 7, karena 3 bagian bawah kali 7, maka atas pun juga dikalikan 7. 2 kali 7 sama dengan 3 kali 3 9 per 7 kali 3 21 ditambah 2 kali 7 14 per 3 kali 7 21. Sekarang penyebut sudah sama, maka tinggal kita hitung bagian atas. Penyebutnya 21 dari KPK tadi. Tinggal kita hitung bagian atas 9 tambah 14, 23 per 21. Nah, karena 23
lebih besar daripada bawah dari 21, maka kita bagi dengan bagian bawah untuk menyederhanakan hasil. 23 bagi 21 1, sisanya 2, menjadi 1 2 per 21. 23 bagi 21 1, sisanya 2 per 21. Berikutnya kita contoh pengurangan. Di sini penyebutnya tidak sama, maka kita cari angka kelipatan yang sama dari 8 dan 3, 8, 16, 24, 32 dan seterusnya. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 dan seterusnya. Di sini yang sama adalah 24. Maka penyebut dari 8 per 3, 8 dan 3 kita harus samakan dengan 24. Kalau andaikan 8 berubah jadi 24 harus dikali 3, 8 kali 3, maka bagian atas dari 5 per 8 juga dikali 3, 5 kali 3. Bagian bawah dari 3 juga sama, harus dikalikan 8. Mohon maaf, ini ada yang salah, bukan kali 7 tapi kali 8. 3 kali 8 24, dan bagian atas juga dikali 8, 2 kali 8 16. Nah, di sini penyebut sudah sama, tinggal kita hitung bagian atas. 15 diambil 16, kebetulan 15 lebih kecil dari 16, maka jawabannya negatif 1 per 24. Berikutnya adalah contoh bilangan berpenyebut tidak sama yang melibatkan bilangan pecahan campuran dari penjumlahan. Di sini ada contoh 82 per 3 ditambah 21 per 2. Maka cara penyelesaiannya adalah kalian memisahkan antara bilangan yang bukan pecahan 8 tambah 2 dan bilangan pecahan dengan pecahan 2 per 3 ditambah 1 per 2. Kemudian setelah itu kamu hitung bilangan yang bukan pecahan dulu. 8 tambah 2 10. Kemudian kita fokus ke bilangan pecahan. Karena penyebutnya tidak sama, yaitu 3 dan 2, maka kita samakan dengan cara mencari bilangan kelipatannya sama, yaitu kelipatan 3 6 9 12, kelipatan 2 4 6 8. Di sini ketemu angka 6 yang merupakan bilangan yang sama dari kedua kelipatan itu yang kita gunakan untuk menyamakan penyebut dari 3 dan 2. Berarti 3 menjadi 6 harus 3 kali 2, maka bagian atas 2 kali 2, 2 jadi 6, dikali 3, maka bagian atas juga dikali 3, 1 kali 3. Nah, 10 karena tidak dihitung ditulis kembali. Terus kemudian kita hitung yang di dalam kurung yang melibatkan pecahan. 2 kali 2 4, 3 kali 2 6, 1 kali 3 3, 2 kali 3 6. Nah, sekarang yang dalam kurung yang melibatkan pecahan berpenyebut sudah sama. 10 kita tulis kembali. Kemudian kita hitung operasi hitung penjumlahan pecahannya. 4 tambah 3 7 sama dengan 10 tambah 7 per 6. Karena penyebutnya sudah sama jadi 6. Nah, dan 7 merupakan bilangan yang besar dari 6. Kita bagi dengan bawah, 7 bagi 6 1, maka kita akan ketemu sisa 1 per 6. Nah, tinggal kita gabungkan saja. 10 tambah 1 11, 11 1 per 6. Kemudian kita lihat contoh 33 per 4 diambil 1 per 2. Di sini melibatkan pecahan campuran dan pecahan biasa. Nah, karena ini butuh proses, maka kita samakan jenis pecahannya yang campuran menjadi biasa dengan cara mengalihkan penyebut. 4 kali 3 tambah 3 per 4 diambil 1 per 2. Maka dari 3 per 4 itu bernilai 15 per 4. 15 per 4 diambil 1 per 2. Nah, karena penyebutnya tidak sama, kita cari bilangan kelipatan yang sama untuk menyamakan penyebut. Maka 4 dan 2
akan menjadi penyebut 4. Maka 4 tetap jadi 4 kali 1, sedangkan 2 harus jadi 4 dikali 2 kali 2 pastinya 4. Nah, karena bawah kali 1 untuk yang 4, maka 15 pun kali 1. Dan kemudian yang 1/2, 2-nya karena 2 kali 2, maka bagian atas 1 kali 2 juga. Nah, di sini akan ketemu hasil 15 kali 1 15/4, diambil 2/4. 15 diambil 2 13/4. Karena hasilnya lebih besar dari atas, kita bagi bawah, 13 bagi 4 3, sisanya 1/4. Ini adalah hasil paling sederhana dari soal seperti itu. Kemudian akan saya contohkan penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan banyak pecahan. Di sini ada pecahan biasa, ada pecahan desimal, ada persen. Nah, maka kita sepakati aja yang bukan pecahan biasa kita rubah jadi pecahan biasa. Contohnya 0,5 menjadi 5/10. Seandainya disederhanakan menjadi 1/2, karena atas dan bawah harus dibagi angka yang sama, itu bagi 5. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Sedangkan yang persen, karena artinya per 100 menjadi 15/100, jika sederhanakan menjadi 3/20, karena atas bawah dibagi dengan angka 5. Nah, kemudian setelah jadi pecahan biasa semuanya, 4/5 tambah 1/2 ditambah 3/20. Karena penyebutnya tidak sama, kita samakan dengan mencari bilangan kelipatan yang sama dari 5, 2, dan 20. Kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya. Sedangkan yang 20, 20, 40, dan seterusnya. Di sini yang merupakan bilangan kelipatannya sama adalah 20. Jadi bilangan untuk menyamakan penyebut 5, 2, dan 20 adalah 20. 5 jadi 20 harus dikali 4. 5 kali 4 20, ditambah 2 untuk jadi 20 harus dikali 10. Kalau 20 untuk menjadi 20 berarti harus tetap dikali 1. 5 kali 4 20, untuk 4/5, maka 4-nya pun harus dikali 4. Dan 2 kali 10 untuk 1/2, maka bagian atas pun dikali 10, 1 kali 10. Dan 20 kali 1 untuk 3/20, maka bagian atasnya juga dikali 1, 3 kali 1, maka akan menjadi 16/20, 10/20, 3/20, dengan penyebut sudah sama semuanya. Tinggal hitung bagian atas. 16 tambah 10 tambah 3 29/20, karena atasnya lebih besar. 29 dibagi 21, sisanya 9/20.